Halo, saya Koko Himawan Permati dengan NIM 19051204111. Kali ini saya akan membahas tentang MD5, MD5. MD5 adalah sebuah message digest algorithm yang banyak digunakan untuk hash function. Hash function ini ada orang yang bilang seperti one way encryption. Jadi kalau enkripsi adalah semisal kita punya sebuah objek, semisal string, kita lakukan enkripsi maka akan menghasilkan objek lain yang tidak bisa kita kenali. Dan untuk mendapatkan objek aslinya maka kita harus membongkar kembali, melakukan dekripsi dengan sebuah key atau password. Sedangkan hash function itu satu arah. Jadi ketika sebuah objek itu dilakukan hash function maka dia itu akan menghasilkan objek lain yang mana tidak akan bisa dibalikkan ke objek semula. Seperti itu, disebut one way encryption. MD5 akan menghasilkan hash yang lengthnya itu 128 bit. Ada keterangan dari Wikipedia, jadi MD5 ini semula didesain untuk fungsi hash kriptografik. Namun ternyata sekarang ditemukan banyak vulnerability-nya atau celah keamanannya, tapi tetap bisa kita pakai. Oke, di sini saya sudah ada project sebelumnya mengenai hash generator. Jadi di halaman GitHub ini bisa dikunjungi langsung di URL ini. Project ini adalah sebuah web yang isinya adalah untuk menggenerate hash dari metode MD5, SH1, SH256, SH384, SH512 dan ditulis dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk fungsi hashingnya bisa dilihat langsung di file JavaScriptnya, di file ini script.js. Bisa dibongkar sendiri nanti. Jadi saya hanya akan menyoroti tentang MD5 dan mungkin SH1 sampai SH256. Langsung kita demokan dari GitHub ini sudah dipublish ke GitHub page. Jadi ini projectnya ketika di running, dideploykan di GitHub page. Oke, semisal saya punya teks, saya kasih nama dummy, terus saya lakukan hash dengan metode MD5, saya lakukan hash. Oke, akan dihasilkan string seperti ini, string hashnya. Akan saya copy. Oke, saya tampung di sini dulu MD5. Terus nyoba metode lain dari hash, saya pakai SH1. Oke, dihasilkan string hash ini, saya copy. Saya masukkan ke sini ya. Bisa terlihat ternyata string yang dihasilkan dari hash SH1 lebih panjang daripada MD5. Oke, kembali lagi. Saya coba SH256. Saya lakukan hashing. Oke. Saya copy. Oke, di sini bisa kita nyoba sorot string yang dihasilkan oleh MD5. Oke, dimulai dari kolom 1 ya. Dimulai dari kolom 1, ketika saya sampai ke akhir stringnya, kolomnya 33, jadi 32. String ini sebesar 32. Tadi keterangannya di Wikipedia yang dihasilkan oleh MD5 adalah 128 bit. Jadi ngitungnya seperti ini. Setiap karakter ini mewakili heksa, dan heksa itu nilainya adalah 4 bit. Jadi 1 hex itu sama dengan 4 bit. Sedangkan di MD5 keterangannya adalah 128 bit. Maka jumlah hex-nya itu 128 dibagi 4. Ketemunya 32. Jadi dari perhitungan ini menjelaskan kenapa MD5 itu menghasilkan string aslinya itu adalah sebuah hash yang lengthnya itu 128 bit, tapi ketika diubah menjadi string hexa itu stringnya sepanjang 32 karakter. Karakter hexa ya, dari 0 sampai 9, terus A, B, C, D, E, F. Terus SH1 nyoba kita lihat kolom 1.
saya ke akhir ini kolom 41. Jadi lengthnya ini adalah 40 karakter. Kalau SHA 256 65 berarti 64. Nah, di sini kalau untuk mengetahui berapa sih bit yang dihasilkan dari SH1, ya tinggal ini dikalikan 4. Jadi 40 dikalikan 4. Seperti ini. Ini akan ketemu bit dari SH1 dengan ini 64 dikalikan 4 sama dengan bit dari SHA 256. Oke, itu. Kalau untuk melakukan perbandingan, jadi untuk validasi, di sini saya juga membuka tool hash lain yang dari URL md5.gz. Teks ini dummy saya hashing di sini. Kita coba lihat hasilnya. Hasilnya adalah ini. Untuk MD5 saja. Saya copy, saya coba buka lagi di sini. Teksnya identik. Oke ya, jadi tidak ada masalah. Yang penting tools atau apapun yang menggunakan MD5 menggunakan algoritma yang sama, maka hasilnya pasti sama. Oke, sekian untuk membahas MD5. Kita akan berpindah untuk melakukan verifikasi signatur dari sebuah file yang kita download dari internet. Baik, kita akan lanjutkan untuk melakukan tes checksum dari file yang kita unduh dari internet. Baik, kita kembali ke sini. Coba kita unduh file dari MySQL. Oke, di sini terus oke, kita cari file yang kecil aja. Kita cari konektor aja, konektor untuk Python, archive. Oke, di sini ada beberapa file yang mendukung penggunaan database MySQL. Kita cari file yang kecil aja untuk melakukan tes checksum. Di sini ada sebuah package Python untuk konektor MySQL Linux, Ubuntu Linux WT10. Oke, di sini juga disediakan checksum dari file yang di provide oleh mysql.com. Kita download filenya ini. Oke, sudah proses download. Saya keep. Oke, saya lihat ini. Oke, ini ya namanya ya, MySQL strip connector dan seterusnya. Oke, saya buka terminal dahulu. Oke, saya kunjungi folder download saya. Coba kita lihat filenya apakah sudah ada. Oke, ada ya filenya ya. Jadi distribusi Linux apapun, saya memakai Ubuntu, itu sudah dilengkapi dengan utilitas untuk melakukan checksum file. Kita coba melakukan md5 checksum. Jadi komennya itu berbasis terminal atau command line md5 sama seperti ini. Terus kita masukkan nama filenya. Sesederhana itu, dan keluar hasil checksumnya. Ini checksumnya. Diawali 177 diakhiri 088. Kita lihat diawali 177 dan diakhiri 088 dari yang di-provide oleh mysql.com. Kalau ingin lebih meyakinkan, ini kita copy. Terus kita lihat di sini MySQL, terus dari hasil md5 sum Linux, ternyata hasilnya identik. Oke, seperti itu. Terima kasih. Sekian.